Kita kali ini akan membedakan aktivitas berpikir dan berfilsafat. Tentu keduanya tampak mencolok perbedaannya, tapi bagi mereka yang menganggap secara umum hal itu sama, bukanlah sesuatu hal yang aneh. Karena barangkali juga orang membicarakan sesuatu hal yang filosofis itu dianggap sebagai sesuatu hal yang sangat biasa. Mengapa demikian? Baiklah, kita mulai dari berpikir. Berpikir itu melakukan aktivitas pemikiran, jadi bisa melihat atau kemudian memikirkan, tapi secara sepintas. Jadi kalau berfilsafat itu melihat, lalu ada aktivitas pikir, tetapi mendalam dan luas. Jadi kalau berfilsafat itu disertai dengan refleksi intelektual, sementara berpikir biasa, saya pikir buku saya banyak misalnya, itu tanpa aktivitas intelektual, tanpa refleksi intelektual. Refleksi intelektual itu apa? Sesungguhnya secara hakiki adalah upaya mengidamkan kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Kita penasaran, ada hasrat ingin tahu. Tandanya adalah muncul keraguan, apa benar itu begitu? Jadi keraguan itu rasa tidak percaya. Kemudian kadangkala diiringi dengan kehendak untuk menegasikan, mengenyahkan, untuk membuang jauh-jauh kekeliruan karena merasa tidak percaya itu. Kok sepertinya itu keliru ya? Nah, terus yang benar apa kira-kira? Jadi ada rasa ingin menyalahkan sesuatu, ingin menunjukkan kelemahan tertentu. Jadi itu upaya mengkritik lah istilahnya. Setelah ragu, skeptical atau skeptis, kemudian kritis, berpikir critical. Nah, jadi itulah salah satu upaya refleksi intelektual yang mendalam. Ada nilai-nilai keraguan yang berlaku, ada kritik di situ. Nah, misalnya begini, kita bicara mengenai warna. Ada satu buku yang saya yakin kita semua setuju bahwa buku ini berwarna merah, dominan merah. Demikian dengan buku saya yang lain. Misalnya adalah buku yang ini berwarna hitam, dominan warna hitam. Tetapi apa benar warna yang sesungguhnya dimiliki yang kita lihat itu warnanya merah ataukah hitam? Di mana titik berat kebenarannya? Apakah di bendanya atau di rasio kita? Jangan-jangan warna merah dan hitam itu sudah ada di dalam kepala kita sebelum kita melihat buku berwarna merah dan hitam. Dengan memejamkan mata kita juga bisa mengatakan bahwa ada buku merah dan buku hitam dan kita mampu membayangkannya. Lantas di mana letak kebenaran warna merah maupun warna hitam yang kita bicarakan dalam konteks berpikir filosofis kali ini? Nah, itulah yang saya maksud dengan refleksi intelektual yang luas dan mendalam. Karena itu ada seorang filsuf Jerman besar, the great European philosopher, namanya Friedrich Hegel, mengatakan bahwa kebenaran sesungguhnya kekeliruan yang belum terungkap. Jadi kebenaran selama masih dipertahankan sebagai kebenaran, belum ada keraguan, belum ada kritik yang ditopang oleh argumentasi yang masuk akal, maka saat itu masih tetap dianggap sebagai kebenaran. Jadi sekali lagi menurut Hegel, kebenaran adalah kekeliruan yang belum terungkap. Kemudian ini bukan kebenaran teologis tentu saja, saya tidak berbicara masalah kebenaran
hakiki mengenai eksistensi Tuhan, al-haq min rabbikum, saya tidak bicara soal itu, bahwa kebenaran ada di sisi Tuhan. Secara teologis tentu hal itu harus kita imani. Tapi kalau kita bicara filsafat, maka itulah kita harus mengarungi secara liar apa seluk-beluk aktivitas pemikiran filosofis yang kita lakukan atau yang para filsuf lakukan. Apakah kita sedang berfilsafat ataukah kita mempelajari bagaimana para filsuf tersebut berfilsafat? Itu tergantung dan terserah kepada selera teman-teman sekalian. Anda ingin menjadi filsuf atau hanya sekedar mempelajari pemikiran filosofis? Nah, ciri lainnya yang penting dicatat di sini adalah bersifat universal. Kita bisa misalnya bertanya soal ayam dan telur, mana yang lebih dulu? Apakah ayam dulu, apakah telur dulu? Tetapi meskipun kita bicara mengenai hal yang dalam tanda kutip remeh-temeh, ternyata intisari dari ayam dan telur adalah persoalan eksistensial, persoalan kehadiran, persoalan wujud. Ternyata kita mau tidak mau kita harus, kalau soal wujud maka segala sesuatu juga punya wujud. Artinya ternyata dari ayam dan telur ya bisa terhubung dengan segala sesuatu. Nah, inilah yang saya maksud dengan universal. Teman-teman sekalian, saya pikir ini berfilsafat berarti melakukan refleksi intelektual yang luas dan mendalam, yang memainkan peran keraguan di dalam jiwa kita, alam pikir kita. Ada kritik di sana dan bersifat universal dan bahkan sistematis jika kita ingin mengambil manfaat dari orang-orang para filsuf bijaksana dari masa lalu. Lalu kita coba kembangkan, kita pikirkan dan kita rangkai, ada suatu upaya mensintesis pemikiran filosofis tertentu. Saya kira demikian. Lantas apa objek yang bisa dijangkau oleh pemikiran filosofis? Apa objek filsafat? Saya ingin bilang ya segala hal. Jadi tak terbatas, kecuali kita ingin membatasinya, kita ingin berhenti meneliti suatu hal yang filosofis. Jadi saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu kembali di pertemuan kedua, masih dengan saya Asnan Bahtiar di kelas filsafat. Kita nanti akan mempelajari apa ya? Jangan lupa cek silabus perkuliahan kita. Nanti kalau ilmu atau kanvas ya, ilmu UMM sudah dibuka, kita bisa belajar banyak hal dari sana. Sementara kita memakai Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.